Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana Pak kabarnya Pak Dino hari ini? Alhamdulillah Pak, sehat dan semangat Pak ini hari ini. Gimana kabar Pak Nur Patria gimana juga hari ini? Ya sama Pak, dalam keadaan fit hari ini Pak. Alhamdulillah. Iya Pak, mohon maaf nih menunggu waktu Pak, mumpung saya punya waktu sedikit ini Pak sebelum habis mata pelajaran tadi. Boleh Pak kita bincang-bincang Pak berdua? Wah sangat boleh sekali nih Pak. Ini kebetulan saya pas lagi kosong ini jamnya ini. Gimana nih Pak? Pak Dino. Iya, tidak mengganggu waktunya ya Pak ya? Enggak. Iya. Oke, Pak, lanjut Pak. Iya begini Pak. Sebenarnya ini bukan masalah besar, cuman agak menggelitik hati saya saja Pak. Ini berhubungan atau berkaitan dengan sekolah, di sekolah ini Pak. Yang berhubungan dengan rekan-rekan kita di kantor Pak. Begitu Pak. Jadi Pak Nur, saya tuh ada rasa bagaimana ya, kelihatan dengan Pak Nur ini orang yang paling tepat untuk bisa bercerita ini. Kemarin itu kan ceritanya Pak, kepala sekolah kami itu baru diganti Pak. Oh ya. Ya, nah sekarang ini kepala sekolahnya ini seorang ibu dan saya lihat sih bagus karena beliau memang sebelum menjadi kepala sekolah adalah di bidang kurikulum, wakil kurikulum. Wakil kurikulum Pak ya. Yang mungkin menurut saya yang menjadi permasalahannya di kantor itu dengan kepala sekolah sebelumnya itu untuk perangkat pembelajaran, mulai dari perangkat pembelajaran sampai penilaian dan keseluruhan yang berhubungan dengan administrasi kemarin itu agak kendor Pak, alias sedikit lengah gitu loh. Artinya setiap guru tidak begitu antusias untuk melakukan itu. Nah, tiba-tiba pergantian ini agak sedikit kaget para rekan-rekan guru itu, dan ini pun menjadi perbincangan di antara kawan-kawan. Begitu Pak. Oh. Jadi dapat saya tangkap nih Pak Dino, kayaknya ada namanya ketidaksepakatan ya mungkin antara gurunya yang senior atau junior ya dalam kelengkapan administrasi, apalagi di situ Pak Dino sudah katakan ada pergantian kepala sekolah mungkin kepala sekolahnya yang lama agak kurang kendor ya. Sekarang yang ganti dengan kepala sekolah yang baru ini lebih ketat lagi mungkin ya Pak Dino ya. Iya Pak. Artinya lanjut Pak ya. Jadi begini Pak, dengan adanya demikian mungkin rekan-rekan guru ini agak kaget dengan pergantian ini, dengan tugas-tugas sepertinya. Kalau menurut saya sih Pak, itu kan tugas-tugas itu memang menjadi tugas kita sebagai pendidik ya. Udah menjadi tugas dasarnya. Mungkin karena kemarin itu tidak pernah dilaksanakan, jarang dilaksanakan. Sewaktu sekarang ini dijos dengan kepala sekolah yang baru ini, tugas kita yang sepertinya biasa kita laksanakan itu karena tidak pernah dilakukan menjadi beban, dan itu pun menjadi pembicaraan Pak, pembicaraan di kantor kami. Nah, ini yang ingin saya curhatin sama Pak Nur tuh ini. Bagaimana ya cara menangani teman-teman yang ada yang terjadi sekarang. Dan ini juga Pak, tidak semua guru sih, tidak semua kawan-kawan yang demikian. Karena ada guru yang senior juga. Senior ini dalam arti begini Pak, dalam segi umurnya yang senior, dan ada juga teman-teman yang sepantar saya dan di bawah saya pun kadang-kadang mereka itu malahan tidak seperti yang senior Pak, tetap melaksanakan tugas seperti biasanya, malahan lebih lengkap lagi gitu loh. Jadi tidak semua guru, tapi hanya beberapa saja. Jadi maksud saya itu alangkah bagusnya apabila kita semua kompak ya, dalam hal administrasi pembelajaran. Gitu Pak. Aduh, minta maaf Pak Dino, saya terlempar nih dari ruangan, mungkin sinyal saya agak unstable ini. Iya, nggak apa-apa Pak, iya.
Ya. Oke, kita Itulah tadi lanjutkan jawaban Pak saya, Pak. Dino. Siap, Ya, Pak. Lanjut, Pak. tadi Lanjutkan. sampai di mana tadi? Mungkin gini ya, saya ulangi lagi Pak Iya. Dino. Untuk keadaan guru sekarang ini yang Pak Dino di sekolah Pak Dino, di idealnya sekarang nih di angka berapa ini Pak Dino? Iya. Kalau disuruh untuk menilai sih saya itu kurang tepat kali Pak ya, tapi tidak semua guru yang memang tidak melakukan tugas, tapi banyak guru yang banyak melakukan tugas Pak, hanya beberapa saja. Dan itu cuman hanya di bagian administrasi saja. Untuk memberi skor mungkin pada saat ini mungkin pada guru tersebut saya kasih nilai 5 deh Pak, untuk saat sekarang ini pada mereka Pak. Nilai 5 Pak. Nilai 5 ya. Nah, untuk idealnya kira-kira yang ingin dicapai berapa kira-kira ini Pak Dino? Kalau seandainya mereka bekerja dengan sungguh dengan dengan kegiatan yang insya Allah akan kita lakukan nanti di angka 7 saja saya sudah sangat bersyukur Pak, artinya sudah ada perubahan di situ Pak, begitu Pak. Berarti dapat saya tangkap untuk langkah yang Bapak ambil paling sekitar idealnya untuk sementaranya di angka 7 ya Pak ya, untuk ya, ibaratnya kemajuan dari guru-gurunya Pak ya. Nah, iya. Untuk rencana kedepannya apa yang harus Bapak lakukan nih untuk mencapai angka ideal tersebut Pak? Iya. Jadi saya itu punya rencana juga, dan insya Allah juga setelah saya berbicara dengan Pak Nur, mungkin habis ini kalau ada penguatan, saya pengen mencoba untuk berbicara dengan kepala sekolah mengenai hal ini, mengajak kepala sekolah untuk mengadakan pertemuan pada seluruh guru, hanya khusus untuk membuat atau mengerjakan kegiatan seperti pembuatan perangkat pembelajaran bersama Pak, gitu Pak. Oh, gitu ya. Berarti ada rencana ke depan ini Pak Dino mau berkolaborasi dengan kepala sekolah ya. Kemudian setelah saya tangkap lagi Pak, nanti akan ada pertemuan bersama dengan guru-gurunya di dalam forum terbuka mungkin ya. Nah, untuk rencana ini ke berapa lama Pak kira-kira untuk ininya? Rencana ke depannya untuk pertemuannya ini? Mungkin kalau ditanya berapa lamanya, mungkin insya Allah kegiatannya akan dilakukan dalam 1 bulan ke depan deh Pak. Kita melaksanakannya itu insya Allah 1 bulan ke depan Pak, insya Allah. Insya Allah. Oke, 1 bulan Pak ya, kita catat Pak ya. Kemudian siapa yang bisa membantu Bapak dalam hal ini? Yang dapat membantu Bapak untuk mencapai angka ideal 7 tadi? Ya, di sini pun saya pun nggak kerja sendiri Pak. Nanti mungkin ada rekan saya juga, rekan saya di kantor, tapi dia junior saya. Tapi alhamdulillah kalau bagian IT dia lebih mumpuni. Ada 1 orang di bagian IT dan 1 lagi nanti di bagian lab komputernya yang mengatur alat-alat atau komputer atau laptopnya biar 1 guru bisa menghadapi 1 laptop, begitu Pak. Oke, luar biasa Pak Dino. Berarti Bapak tidak bekerja sendiri ya, sudah ada 2 orang ya. Ada tim IT-nya khusus untuk menangani tersebut, supaya apa yang ingin dicapai Pak Dino dalam 1 bulan ke depan lebih tercapai lah ya. Oh ya Pak Dino, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita ini, mungkin ingin saya sampaikan dari refleksi yang kita lakukan ini Pak, apakah yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan ini Pak? Mungkin Bapak bisa sampaikan. Iya, selama percakapan ini alhamdulillah, yang tadinya saya tidak bisa mencari solusi Pak ya, ada solusi dalam hati, ternyata dengan berkonsultasi atau dengan Pak Nur akhirnya bisa berjalan dengan lancar Pak. Oh ya, ternyata bisa ini harus kita laksanakan. Oh iya, gitu ya. Oke, terima kasih Pak. Kemudian apa yang masih perlu
diperbaiki Pak di dalam percakapan coaching ini? Oh iya. Atau lebih ditingkatkan lagi? Ya, mungkin Pak ya, kita ini karena memang baru kali ya, mungkin harus sering-sering melaksanakan kali Pak ya. Banyak latihan mungkin, apa namanya, kalau memang udah sering kita melakukan ini, mungkin pertanyaan-pertanyaan yang timbul pun tidak terlalu kaku mungkin. Ya. Tapi sekarang ini saya melihat Pak Nur sudah hebat dalam melaksanakan coach sebagai coach ini, sudah bagus kok Pak. Begitu Pak. Mudah-mudahan kita sama-sama Pak, kita saling belajar juga nih. Siap, oh ya Pak, untuk pertanyaan ketiga nih, apa yang Bapak lakukan untuk taraf dalam kondisi presensi Pak, atau dalam kehadiran penuh nih? Apa yang Bapak lakukan ini? Yang saya lakukan dan saya rasakan Pak ya, dalam hal itu memang kita harus harus punya kehadiran penuh dalam hal ini, yaitu dengan persiapan, kalau dapat sih persiapan yang matang, sehingga dalam melaksanakan proses coaching ini pertanyaannya mengalir seperti apa adanya, tujuannya tercapai, tujuannya tercapai. Dan saya rasa untuk sekarang ini, kalau saya sebagai coach tadi mengalir saja Pak, sama Pak, udah ada alurnya, alur kita udah berjalan Pak, alhamdulillah. Begitu Pak. Terima kasih Pak. Kemudian yang keempat Pak ya, apa yang akan Bapak lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan coaching ini Pak ke depannya? Mungkin harus banyak kita melakukan praktek Pak ya. Untuk melakukan praktek lebih banyak lagi, lebih rutin lagi latihan-latihan ini, karena tidak menutup kemungkinan Pak, nanti di alam nyatanya, Masya Allah, di kejadian sesungguhnya mungkin kita nanti dihadapkan dengan masalah-masalah begini Pak. Itu kemungkinan mungkin ada. Mungkin untuk saat ini mungkin rekan-rekan kita, rekan-rekan guru mungkin pengen curhat, pengen mengadu, mungkin belum tahu sama siapa, tapi insya Allah dengan adanya coaching begini, mungkin teman-teman lebih terbuka lagi dengan hal-hal yang selama ini belum mereka ungkapkan. Gitu Pak. Berarti intinya harus banyak praktek Pak ya, supaya lebih lancar lagi ya Pak ya. Siap Pak. Ya. Oke Pak Dino, hari ini kita cukup sampai di sini. Mudah-mudahan nanti ke depan sesuai dengan komitmen Bapak, kita akan bertemu lagi di 1 bulan mendatang Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai Pak Dino ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Dino, gimana kabarnya Pak Dino hari ini? Alhamdulillah sehat Pak, dan tetap semangat. Pak Nur, tumben-tumben ini, jarang-jarang ke kantor ini. Ada apa ceritanya Pak Nur? Iya Pak, kebetulan saya nih ada masalah Pak, saya pingin sekali di coaching nih Pak. Loh, ada apa emangnya Pak? Insya Allah bisa ini masalahnya Pak, sebenarnya masalahnya nih mungkin agak berat dikit ya. Permasalahannya gini Pak, saya nih kebetulan PLT kepala sekolah Pak. Jadi saya mempunyai tugas nih untuk mengisi PMM nih, pembelajaran Merdeka Mengajar mengenai dekorasi kelas Pak ya, pojok literasi kelas. Jadi permasalahannya itu setelah saya mengadakan rapat dengan guru-guru untuk menghias kelasnya, setelah rapat itu saya kasih waktu mereka sekitar 1 minggu ya, 1 minggu ternyata tidak ada gerakan Pak, tidak ada ininya inisiatif untuk mendekorasi kelasnya atau membuat pojok kelas, pojok baca kelas gitu Pak. Permasalahannya. Gitu. Oh begitu Pak ya, bisa tangkap ini? Ada PNM, mungkin ada tengah waktunya, Bapak sudah rapat dengan rekan guru 1 minggu, tapi belum ada gerakan Pak ya. Oke, sebelum kita lebih dalam lagi Pak ya, kira-kira apa sih yang Bapak pengen capai setelah pertemuan singkat ini Pak, yang pengen Bapak capai di pertemuan singkat kita ini Pak, kira-kira apa Pak? Pak Nur. Oh ya, yang pertama Pak Ayas, saya ingin mendapat solusi nih, karena saya pengennya sih
guru-guru itu sesuai dengan apa namanya instruksi dari pemerintah ya untuk PMM apa artinya pelatihan mandiri itu di situ untuk menghiasi kelasnya supaya pembelajaran berpihak kepada murid itu ruang kelasnya merasa nyaman, kemudian ada literasi baca di situ di setiap sudut-sudut kelasnya atau di ruang-ruang kelasnya seperti itu yang saya inginkan itu Pak. Oh iya, begitu Pak ya. Oh iya Pak, sebelum kita lebih dalam lagi Pak di pertemuan singkat ini, di tempat Bapak itu mungkin Bapak sudah melakukan kegiatan juga dengarkan guru. Nah kondisi sekarang ini Pak, seandainya ini Pak, kita ada nilai atau skor nih Pak dari 1 sampai 10 nih Pak. Kondisi sekarang ini bagaimana Pak di sekolah Bapak Pak? Nah kalau kondisinya saya lihat kalau guru-gurunya Pak beragam sih ya. Karena kalau saya lihat dari masing-masing ada yang sudah begitu diinstruksikan mereka sudah bergerak dia 2-3 hari. Tapi yang lainnya ada juga yang masih diam saja. Mungkin bukan karena apa ya, bukan karena ini mungkin pendanaan sekolah atau apa ya. Saya tidak bisa lah memaksakan guru secara ini ya. Tapi untuk saat ini posisinya Pak rata-rata lah ya. Saya ambil di sekitar 5 atau 6 Pak ya. 5 atau 6 lah. Ya. Berarti dengan kondisi ini, kondisi begini, berarti Bapak memberi 5 dan 6. Berarti Bapak punya keinginan Pak ya, punya harapan lah. Harapan ya, Bapak nantinya gimana Pak untuk ke depannya Pak? Mungkin Bapak ada kedepannya, ya gimana Pak? Kedepannya saya mengharap ya guru itu lebih aktif ibaratnya, kemudian bisa terpenuhlah dekorasi kelasnya sehingga dapat membuat aksi nyata di apa namanya di sekolah itu. Itu yang saya inginkan itu sebenarnya. Nah, dengan begitu berarti kira-kira lagi kita kembali ke sekolah ini Pak. Bapak pengennya teman-teman setelah melakukan itu Bapak pengen nilai atau skor berapa Pak? Nah, untuk penilaian ini saya agak cenderungnya ke angka 8 ya untuk momen yang satu ini ya. Iya. Karena lebih spesifiknya ke kelas inspirasi lah. Inspirasi. Kalau saya melihatnya itu seperti itu. Iya. Oke, Bapak Nur ini kepala sekolah dan mungkin Bapak juga punya solusi lah Pak ya. Punya cara melihat kondisi teman-teman begini nih. Kalau mungkin Pak Nur sifatnya nggak bisa berbicara langsung kepada rekan gurunya, mungkin rasa nggak enak Pak ya. Saya yakin nih Pak Nur punya cara deh. Kira-kira Pak untuk menghadapi begini Pak, apa sih di dalam benaknya Pak Nur kira-kiranya untuk menghadapi kawan-kawan yang demikian Pak? Ya pertama ya saya setelah saya melakukan rapat internal tadi, memang saya kasih waktu sekitar 1-2 minggu ya untuk mereka apakah ada gebrakan atau tidak di situ. Nah, kemudian setelah saya melihat ini, rencana saya akan mengundang rapat dengan wali murid ya. Iya. Dengan harapan nanti dari rapat tersebut dapat membuat paguyuban kelas sehingga oleh guru-guru bisa membuat paguyuban masing-masing kelas dengan ada ketuanya, sekretaris bendahara dengan tujuan nanti guru tersebut dapat terbantu oleh orang tua wali baik dalam pendanaan maupun dalam menghias kelas. Seperti itu yang saya inginkan itu Pak Dino. Ya, yang bisa saya ambil itu Pak, mungkin Pak ya mungkin ini dari guru-guru mungkin yang tadinya kurang bertanggung jawab mungkin Pak ya. Mungkin Pak Nur jadi punya usaha untuk mengumpulkan paguyubannya, bentuk paguyuban dengan orang tua murid. Artinya dengan secara tidak langsung Pak Nur memberi tanggung jawab kepada wali kelasnya. Artinya mau tidak mau wali kelas harus ikut kan Pak ya. Begitu kali Pak ya. Ya betul Pak. Maksud saya mereka bisa merasakan hal seperti itu. Jadi kalau seandainya ada wali kelas sudah komitmen ya, saya lihat kayaknya komitmen ya. Wali-wali kelas ini, wali-wali murid ini, sehingga diharapkan dengan komitmennya wali murid ini, mau tidak mau ketua wali-wali kelas ini akan bertanggung jawab terhadap kelasnya seperti itu Pak.
Keren, keren Pak. Itu ide yang bagus sekali. Oke ya. Nah, saya juga mungkin pengen sekali melihat Pak Nur ini kira-kira kegiatan ini berhasil, setengah berhasil atau kembali kayak pertama Pak, kurang berhasil. Kira-kira Pak Nur akan melaksanakan ini dalam jangka waktu yang berapa lama Pak untuk dengan cara praktek Pak Nur tadi mengumpulkan wali murid, ya kan, orang tua. Setelah itu mengadakan kegiatan tadi, kira-kira berapa waktu lamanya Pak, tentang waktunya Pak, kira-kira Pak? Menurut saya, perkiraan saya Pak, setelah saya rapat ya, dari rapat sampai dengan rencana aksinya paling lama 1 bulan lah Pak ya, karena dengan harapan dengan 1 bulan itu bisa maksimal lah ya untuk ini, karena kalau lewat dari itu kayaknya mengganggu aktivitas lain gitu Pak. Iya, oke lah. Oke Pak Nur, nanti 1 bulan insya Allah kita berjumpa lagi ya, mudah-mudahan Bapak gak bosen ya Pak ya. 1 bulan ke depan insya Allah kita berjumpa lagi Pak. Oke ya Pak. Terima kasih Pak Dino. Artinya begini, insya Allah nantinya mulai hari ini sampai 1 bulan ke depan ada perubahannya. Minimal Pak, di setiap kelas sudah ada pojok bacanya, sudah ada literasinya. Ya Pak ya. Amin, 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 amin. Terima kasih. Karena memang waktu kita singkat Pak. Mohon maaf kalau ini memang kita agak sedikit buru-buru ini Pak. Mungkin Pak Nur juga ada. Untuk coaching hari ini saya alhamdulillah saya sangat bersyukur ya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa Pak Dino telah memberikan solusi ini kepada saya untuk menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi. Jadi secara tidak langsung saya terbuka untuk ide-ide yang muncul nih. Ternyata dari kita sendiri yang menyelesaikan dan dibantu oleh coachnya yang berpengalaman nih Pak Dino. Sama. Oke Pak. Nah, di antara tadi Pak, bagaimana sih Pak freelance-nya, kehadiran atau kondisi apa yang harus dilakukan nih Pak? Hingga apakah nyamankah, enakkah kehadiran waktu kita sedang melakukan kegiatan coaching tadi Pak? Ya, saya melihat dari presensi ya, kehadiran penuh. Jadi dari sebelum sampai sesudah memang kita harus mempersiapkan diri ya. Mempersiapkan diri, mendengarkan secara aktif supaya apa yang menjadi pertanyaan itu jadi tidak ngambang ya, sehingga kita bisa fokus gitu. Mungkin itu dari saya Pak Dino. Oh iya. Dan mungkin tadi Pak, mungkin yang terakhir Pak, kita praktek tadi Pak ya. Kira-kira mungkin ada masukan dari Bapak, mungkin dalam percakapan kita tadi mungkin ada agak kaku, agak terbata-bata, agak terpaku dengan pertanyaan. Kira-kira apa Pak solusinya biar kita tidak terus begitu gitu Pak ya? Gimana Pak Nur? Ya sebenarnya kalau kita lihat, karena ini hal-hal yang baru ya Pak ya, kita lihat ini kita harus banyak praktek ya, harus banyak praktek, berani mencoba membuka topik-topik baru ya di dalam hal coaching ini, sehingga kita dapat pengalaman baru seperti itu Pak mungkin ya. Ya, menurut saya. Oke, terima kasih Pak Nur, banyak kali masukannya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita sama-sama membangun Pak ya. Oke, terima kasih Pak Dino telah meng-coach saya sehingga hari ini saya merasa senang. Beban saya agak berkurang ini Pak Dino. Sudah mantap ini Pak Dino. Cuma saya tadi agak ini ya, karena mungkin sinyal ya mungkin kurang bagus ini. Yang tadi kita ini agak terhambat gitu loh Pak Dino. Oke Pak Dino, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Nur. Ya, salam buat keluarga. Ya. Salam dengan keluarga Pak Dino. Siap. Ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.